teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya, pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya istri menggugat cerai suami untuk yang beragama Islam. Bapak Ibu ya, untuk yang beragama Islam itu menggugatnya di pengadilan agama. Pengadilan agama wilayah domisili hukumnya, misalnya tinggalnya di Balikpapan, gugatnya di Pengadilan Agama Balikpapan. Misalnya tinggalnya di Jakarta Selatan, gugatnya ya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Atau misalnya tinggalnya di Makassar, gugatnya juga di Pengadilan Agama Makassar. Gitu Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus disiapkan syarat-syaratnya. Pertama, harus ada buku nikah. Kedua, KTP, kartu keluarga. Kalau ada anak, akta kelahiran anak. Kemudian disiapkan 2 orang saksi. Karena pada saat pemeriksaan di persidangan nanti harus diajukan bukti-bukti surat dan bukti saksi. Bukti suratnya itu ya buku nikah, KTP, kartu keluarga, akta kelahiran anak. Kemudian bukti selanjutnya adalah 2 orang saksi. Saksi ini harus yang mengetahui kondisi rumah tangga Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu mengajukan cerai, gugatan cerai karena misalnya terjadi pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa didamaikan lagi. Atau suaminya dihukum penjara di atas 5 tahun, atau suaminya sering memukuli ya, melakukan kekejaman yang bisa membahayakan keselamatan istri, misalnya sering dipukuli, atau kadang-kadang kalau marah sampai bawa parang, bawa pisau, itu kan berbahaya sekali. Jadi daripada terjadi sesuatu yang lebih parah lagi, memang diperbolehkan untuk mengajukan cerai. Atau misalnya alasan yang lain, misalnya ya suaminya sudah kabur, udah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya. Atau misalnya suaminya selingkuh atau bahkan sudah tinggal serumah sama selingkuhannya. Itu bisa juga alasan untuk bercerai Bapak Ibu ya. Kemudian pada saat mengajukan gugatan cerai, Bapak Ibu harus membuat gugatan secara tertulis. Atau kalau misalnya tidak bisa datang ke pengadilan agama, nanti ada pengacara dari lembaga bantuan hukum yang akan membantu Bapak Ibu untuk membuat gugatan cerai secara tertulis. Kemudian ya harus ada bayar panjar perkara ya Bu. Kalau misalnya mendaftarkan gugatan cerai, ya harus membayar panjar gugatan cerai. Setelah itu nanti ada proses persidangan. Pada saat proses persidangan, sidang pertama identitas dulu, para pihak dipanggil. Setelah itu harus mediasi dulu ya, karena untuk saat ini semua proses persidangan itu harus melalui mediasi dahulu. Mediasi atau perdamaian ini upaya yang dilakukan agar para pihak sekiranya masih bisa berdamai. Tapi kalau misalnya tidak bisa berdamai, ya mediasi dinyatakan gagal dan sidang perceraian akan dilanjutkan. Apabila proses persidangan sudah selesai ya, dari awal sampai akhir, sudah ada bukti-bukti, sudah ada keterangan saksi, nanti majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Nanti majelis hakim akan membacakan putusan, apakah putusan